Selamat pagi, salam jumpa dengan mata kuliah Fraud Audit. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan melakukan review dan diskusi berbagai kasus. Saya harap para mahasiswa pada pertemuan hari ini dapat berdiskusi bersama dengan temannya terkait dengan kasus-kasus yang ada. Untuk kita bahas pada pertemuan minggu depan di pertemuan live session sebelum UAS. Baik. Untuk kasus yang pertama, yaitu kasus Mulyana W. Kusuma. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Di mana kasus ini Mulyana sebagai seorang anggota Komisi Pemilihan Umum diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Jadi kalau pemilu itu biasanya kan selalu ada logistik ya, persiapan pelaksanaan pemilu yaitu berupa kotak suara, surat suara, amplop, dan teknologi informasi. Dan kemudian BPK di sini sebagai auditor eksternal pemerintah meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Dan untuk penyempurnaan laporan tersebut, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik dari sebelumnya. Namun untuk yang teknologi informasi masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut 1 bulan. Setelah lewat 1 bulan, ternyata laporan yang diminta oleh BPK itu belum selesai dan kemudian disepakati pemberian waktu tambahan. Disinilah ketika ada pemberian waktu tambahan ini tertangkap Mulyana W. Kusuma karena dianggap hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yaitu Salman Khairansyah. Nah, dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Dan menurut versi Khairansyah, anggota BPK, ia bekerja sama dengan KPK merangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada 2 kali pertemuan mereka. Jadi pada saat Mulyana ini berusaha untuk melakukan suap kepada Salman Khairansyah, ternyata sudah direkam sebelumnya. Untuk diskusi kasus yang pertama ini ada 3 pertanyaan yang Anda harus jawab, ya, baik dengan diskusi kelompok maupun individu. Jadi apabila Anda sebagai seorang auditor, begitu ya, Anda diminta untuk memberikan analisis kondisi apa yang sedang terjadi. Di sini maksudnya kondisi adalah kalau dalam case tersebut kita kenal fraud, berbagai jenis fraud ya. Nah, hal tersebut masuk ke dalam jenis fraud yang mana, dan jelaskan kira-kira dari sisi teori fraud triangle atau yang baru yaitu diamond fraud. Maka silakan berikan analisis apa kira-kira yang menyebabkan hal tersebut ya, dari sisi pressure, dari sisi rasionalisasi maupun dari sisi opportunity. Kalau kita menggunakan fraud triangle atau Anda ingin menggunakan konsep teori yang lebih baru daripada fraud triangle yaitu fraud diamond juga dipersilahkan. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa menjawab bukti apa sajakah yang diperlukan untuk mengaudit. Jadi kalau misalkan tadi sudah diceritakan bukti-buktinya menggunakan apa, namun Anda bisa juga mencari atau menganalisis kira-kira kalau hal itu terjadi pada diri Anda sebagai seorang auditor pemerintah, bukti apa yang harus Anda siapkan. Kemudian bagaimana tahap-tahap audit yang dilakukan. Itu adalah untuk diskusi kasus yang pertama. Kemudian diskusi kasus yang kedua, di sini adalah diskusi kasus yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia ya di tahun 2011, di mana di dalam kasus ini seorang kepala ibaratnya pemimpin, yaitu pemimpin cabang unit Tapung Raya ya, kepala unit Tapung Raya yaitu Bapak Masril, dia ditahan karena melakukan
transfer ya, terbukti melakukan transfer senilai 1,6 miliar dan merekayasa dokumen laporan keuangan. Nah, hal ini diketahui gitu ya oleh tim auditor internal. Jadi ada pemeriksa atau pengawas dari BRI cabang Bangkinang. Jadi unit Tapung Raya ini mungkin di bawah cabang Bangkinang gitu ya. Dan biasanya dilakukan internal audit rutin dan kemudian ditemukan bahwa terbukti ada transfer senilai 1,6 miliar yang tidak jelas kegunaannya untuk apa gitu-gitu, dan juga ada rekayasa laporan keuangan. Kemudian hasil ini bisa terungkap ya karena tim ini menemukan kejanggalan dari hasil pemeriksaan antara jumlah saldo neraca dengan kas yang tidak seimbang. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan cermat, diketahui bahwa ada transaksi gantung, yaitu adanya pembukuan setoran kas 1,6 miliar yang berasal dari unit pasir ke unit tabung ya. Namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Jadi antara catatan transfer antar unit gitu ya terjadi, tapi dari sisi cash opening-nya setelah dilakukan pemeriksaan nggak muncul itu di rekening penerima. Ya. Kapolres Kampar yang dikonfirmasi mengatakan bahwa jadi ini dia sudah masuk ke laporan hukum ya, melibatkan kepolisian. Jadi dia mengatakan Kapolres Kamparnya kepada BRI Tapung Raya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ya, oke. Jadi untuk pertanyaan yang kedua sama. Jadi untuk case ini Anda diminta menganalisis, gitu ya. Kira-kira apa penyebab analisis kondisi, kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan juga kategori kecurangan itu masuk ke kategori apa? Kalau berdasarkan jenis-jenis kecurangan menurut Association Certified Fraud Examiner, ya, ACFA. Jadi tolong dijelaskan kasus ini masuk ke yang mana. Kemudian bukti apa saja yang diperlukan untuk melakukan pengauditan, ya, dan tahap-tahap audit. Silakan dikerjakan secara individu maupun kelompok. Baik, kemudian kasus yang ketiga, ya, di sini adalah kasus terkait Bank Senturi. Mungkin sudah cukup lama kasus ini, tapi tetap menarik untuk dianalisis, ya. Jadi di Bank Senturi di sini Badan Pemeriksa Keuangan begitu ya terjadi melakukan pemeriksaan dan juga masih ada pro kontra yang terjadi saat ini terkait dengan laporan investigasi ya. Jadi kemudian terkait dengan Bank Senturi meskipun ada pro dan kontra, BPK selalu bekerja profesional dan berintegritas tinggi dan independen gitu ya. Sehingga laporan pemeriksaan yang dibuat oleh BPK terkait audit investigasi Senturi juga dilakukan oleh tim yang profesional, independen, dan berintegritas tinggi. Begitu. Jadi ini terkait dengan Bank Senturi, pernyataan dari BPK terkait pro dan kontra yang terjadi. Dan kemudian sama untuk diskusi kasus ketiga, Anda diminta untuk memberikan analisis kondisi apa yang sedang terjadi, mengapa terjadi pro dan kontra pada kasus Bank Senturi. Mohon dicari, di search ya, Anda silahkan untuk mencari dari berbagai referensi. Kemudian bukti apa saja yang diperlukan untuk membuktikan adanya sesuatu yang tidak wajar pada Bank Senturi tersebut, dan kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan oleh akuntan forensik dalam audit investigasinya. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini akan ada 3 jawaban analisis pada masing-masing akun kolabornya yang akan saya gunakan sebagai perhitungan presensi. Untuk jawaban analisis 3 kasus ini kita akan diskusikan bersama pada minggu depan saat live session materi minggu review sebelum pelaksanaan UAS. Jadi mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena
Mungkin saja beberapa soal dari studi kasus ini akan saya keluarkan pula pada saat UAS. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.